Alhamdulillah Isbanban itu bikin semangat di masyarakat saya. Yang keduanya bikin menambah ilmu pengetahuan dari anak-anak saya juga, Bu. Itu yang saya terima kasih itu. Pengalaman itu jadi kayak punya pengalaman banyak, terus jadi tahu kondisi pendidikan di Kota Serang seperti apa, terus jadi sering bertemu anak-anak yang banyak banget karakter. Yayasan Istana Belajar Anak Banten atau lebih dikenal dengan Isbanban Foundation memulai gerakan literasi sejak 2013. Isbanban mengajak anak-anak muda Banten untuk meningkatkan taraf pendidikan di wilayah pelosok desa di Provinsi Banten. Seperti apa upaya yang dilakukan oleh Isbanban? Sesaat lagi dalam Filantropi. Mas Panji, boleh ya kita ngobrol-ngobrol soal Isbanban. Ini menarik banget loh, namanya Isbanban, Istana Belajar Anak Banten. Ya. Wah, berarti khusus teman-teman Banten ya yang ikut belajar di sana. Banten. Mahasiswa, pokoknya umur 18 sampai 25 tahun bisa join sama kita. Wow, seru banget. Tapi aku ingin tahu perkembangannya dari awal Isbanban ini ada. Tahun berapa tuh? 2013-an ya? Nah, itu gimana bulan ceritanya? Februari 2013. Itu dulu aku masih kuliah sih. Jadi itu zaman kuliah semester 1 ke semester 2 kan ada libur 3 bulan yang cukup panjang buat mahasiswa untuk ngapain aja. Teman-temanku banyak yang magang. Tapi aku mikir dulu lagi ada banjir bandang di Banten. Dan aku pulang dari kuliah dulu di Bandung, di Unpad Bandung. Pulang ke Banten, ngasih bantuan untuk banjir bandang di Kampung Sukamaju. Itu salah satunya di Kabupaten Serang di Provinsi Banten. Ada banjir di sana, kita datang ke sana dan akhirnya secara nggak sengaja sebenarnya kita ketemu anak-anak di sana. Ada sekitar 7 anak bilang, "Kak, banjir itu kita sebenarnya udah cukup, makanan tuh udah banyak yang ngasih, baju juga banyak, tapi kita kehilangan buku-buku bacaan." Oh, karena semua basah ya gara-gara Semua banjir basah, ya? banjir. Buku PR-nya kerendam, tasnya hilang, sepatunya juga lepek. Jadi mereka bilang, "Kak, bisa nggak kalau buku aja kita pengennya?" Akhirnya hari itu kita pulang lagi, seminggu kemudian kita balik lagi galang dana untuk bikinin taman baca buat mereka. Gitu. Jadi kita bikinin taman baca pertama di Kampung Sukamaju itu, dan itu jadi taman baca pertamanya Isbanban tahun 2013. Wow, menarik sekali. Awal-awal kita sebenarnya hampir ditolak ya, Oh, iya? masuk ke sana karena 3 bulan pertama itu jadi perjuangan kita sendiri untuk datang ke sana. Saat waktu itu lagi pemilihan gubernur, jadi lagi animo pilgub, kita datang ke sana dikira kita bukan komunitas atau mahasiswa, dikira kita salah satu pendukung pasangan gubernur. Tapi lama-lama mereka mikir, oh iya ya nggak ngasih apa-apa ya ini mahasiswa, bener berarti emang ini adalah kegiatan pure murni kerelawanan. Jadi alhamdulillah kita setahun di Sukamaju tempat banjir pertama kali, dan pada akhirnya setelah dari sana kita ketagihan. Jadi kalau kegiatan kerelawanan itu serem banget kali ya, karena kita ketemu anak-anak, kita ngeliat anak-anak tuh seneng banget belajar bareng sama kita bilang, adik-adik kita emang sudah di tempat ini tapi kita akan buka tempat taman baca di daerah lain. Jadi kita langsung buka 6 taman baca baru. Berfokus pada bidang literasi bagi anak-anak di daerah pelosok Banten. Kini sudah ada 15 taman baca Isbanban yang tersebar di 6 wilayah, yakni Kota Serang dan Cilegon, serta Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Tidak hanya mendirikan taman baca, Isbanban juga menggerakkan anak-anak muda lokal sebagai relawan penanggung jawab kegiatan literasi di wilayah mereka masing-masing. Untuk program, kita ada 3 program. Yang pertama Minggu Belajar, yaitu kegiatan yang biasa diisi di hari Minggu, mengisi kosongan mereka yang mungkin jauh dari pusat kota. Dan itu biasanya kita pembelajaran yang non formal, beda dari pengajaran yang mereka dapatkan di sekolah dasar mereka masing-masing. Yang kedua ada Taman Baca. Taman Baca ya kita isi dengan
pembiasaan literasi gitu, baca buku. Nah, kita menyediakan buku-buku yang bisa kita siapkan untuk mereka baca-baca. Yang ketiga ada iDreams atau kepanjangan dari East Banban Dreams Scholarship gitu, untuk beasiswa anak-anak yang membutuhkan gitu nanti, untuk mereka yang bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, nah mungkin kita lanjut lagi, tadi ada 6 ya, ada 6 wilayah yang akhirnya mulai dikembangkan nih Taman Baca di sana. Nah ini animonya juga di ke-6 tempat ini seperti apa? Kalau di Sukamaju kan tadi sempat ada sedikit penolakan ya? Lumayan, kecurigaan aja sih sebenarnya. Kecurigaan. Karena ternyata nggak gampang juga ya untuk masuk ke desa binaan yang baru dan tiba-tiba ketemu stakeholder masyarakat di sana ditanyain macam-macam, ini mau ngapain gitu. Tapi kalau yang di 6 ini juga macam-macam. Ada yang langsung diterima. Warganya bilang terima kasih, kita emang sangat butuh bantuan buku bacaan, anak-anak di sini masih sangat susah banget. Ada juga yang kita akhirnya dapat di dua daerah nih. Ini daerah paling pelosok di Banten atau masuk daerah tertinggal, Pandeglang sama Lebak. Ini menantang. Dulu masih kena ancur jalannya, masih belum benar. Jadi sekitar 2 jam lebih kita harus jalan naik motor ke sana, bahkan harus bocor-bocoran bannya karena udah saking jalannya banyak masih batunya. belum ini ya. Dan ya udah sampai sana masyarakatnya alhamdulillah nerima, tapi tantangannya sebenarnya dari relawan. Relawan setiap hari Minggu harus bolak-balik 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Jadi hampir 4 jam lah mereka untuk ngajarin anak-anak di sana. Nah, di masing-masing desa itu sendiri berapa jumlah anak yang akhirnya bisa join, ikutan baca, ikutan belajar di sana? Rata-rata tuh 20 sampai 50 anak tuh ada. Paling banyak sekitar 50 sih. Itu rame banget karena itu kita satu kampung ya. Iya, dikumpulkan jadi satu tempat gitu ya. Iya, dikumpul satu tempat, kita cuma ngomongin pakai toa masjid aja. Itu mereka pasti akan kumpul. Bahkan sekarang karena kita sudah hampir 7 tahun berjalan, anak-anak tuh udah nggak harus dipakai toa masjid lagi. Mereka udah datang sekitar jam 9, mereka akan kumpul di taman baca, mereka akan belajar bareng-bareng sama kakak-kakak relawannya. Untuk desa binaan, setiap chapter itu ada satu fokus kita. Nah, itu jangka waktunya kurang lebih biasanya 3 tahun maksimal. Nah, untuk saat ini kita fokus udah pernah menjalani di 2 desa binaan sebelumnya, ada di Desa Salinggara, di Sayar, dan ada Desa Dalung. Dan ini di Desa Cimoyan adalah desa ketiga. Ya alhamdulillah sih, antusias dari anak-anak desa binaannya tuh sangat antusias sekali gitu. Dilihat dari jumlahnya yang cukup banyak, bisa sampai setiap pekan bisa sekitar 30-an anak gitu. Itu untuk tiap pekannya atau setiap ada event. Pengalaman itu jadi kayak punya pengalaman banyak, terus jadi tahu kondisi pendidikan di Kota Serang seperti apa, terus jadi sering bertemu anak-anak yang banyak banget karakter yang bikin kita kaget. Yang ingin dibantu kayak pengetahuan saya aja ingin tersalurkan aja ilmunya untuk anak-anak di sini, jadi agar pendidikan Kota Serang ini nggak terlalu ketinggalan banget gitu. Jadi ingin memajukan pendidikan aja di Kota Serang. Nah Mas Panji, ini kan tadi perjalanannya ceritanya baru sampai ke pembukaan Taman Baca ya. Tapi kan sekarang akhirnya sudah berubah menjadi yayasan. Nah itu perjalanannya seperti apa? Menarik sih, karena ini dulu kita sempat banyak dapat penolakan Mbak Mel. Jadi tahun keempat Isbaman itu berusaha untuk jadi yayasan, cuma karena waktu itu kita banyak ditolak sama calon partner, calon donatur, dan kita dilihat sebagai komunitas yang komunitas aja gitu. Jadi nggak punya titel, nggak punya badan hukum, ditanyain badan hukumnya kita nggak ada, makanya banyak yang ragu. Akhirnya saya sama teman-teman mikir kita jadi yayasan sekalian yuk. Oh ya udah, akhirnya dikira kami itu gampang gitu masukin jadi yayasan. Ternyata prosesnya harus ke notaris harus daftarin ke SK Kemenkumham macam-macam. Sampai notaris saya kira kita langsung bisa dibantuin, ya mungkin biaya cuma 300.000 gitu, kita ada uang segitu, paling patungan sesama relawan. Tapi akhirnya sampai sana ditanya depositnya punya berapa, uang kekayaan yayasan di awal tuh harus ada.
uang kalian punya berapa? Saya nanya ke relawan, punya 100, paling juga 400 mbak gitu. Bu 400.000, oh nggak bisa, kalau misalnya kekayaan yayasan tuh minimal waktu itu 10 juta. Kita mikir dari mana nih uang 10 juta, akhirnya kita cari pembina yang emang bisa meminjamkan uang modal untuk deposit awal kekayaan yayasan. Udah dapat uangnya, ternyata notarisnya bilang, masnya emang sekarang umur berapa tahun? Saya sudah waktu itu 20 tahun. Yakin mas menjadi ketua yayasan? Yakin sih bu, gitu. Terlalu muda gitu Terlalu ya mungkin muda, ya. akhirnya aku ditolak sampai situ. Dan 2016 bulan Februari itu kita resmi jadi badan hukum Yayasan Istana Belajar Anak Banten. Wow, Gitu. perjalanannya cukup panjang ya ternyata untuk bisa menjadi Luar yayasan. biasa, setahun itu. Cukup setahun tuh. Tapi strugglingnya yang dialami sebelum jadi yayasan, mungkin kan mengumpulkan teman-teman relawan. Ini jadi challenge juga nggak sih buat Mas Panji dan teman-teman lainnya? Sangat sih. Ini dulu aku 5 orang gitu loh mbak. Cuma 5 orang? 5 orang, jadi kita ngerjain ini 5 orang bareng-bareng. Aku harus pulang pergi Bandung, Banten untuk minimal harus ada yang ngajar lah hari Minggunya. Kalau ada relawan yang nggak bisa. Dulu waktu pertama-tama malah aku nyari relawan tuh lewat Facebook cuma dapat 3 orang. Itu pun teman-teman dekat aja gitu. Tapi sekarang, alhamdulillah sekarang relawan kita udah yang aktif udah 134. Wow, banyak sekali yang ngajar. jumlahnya. Tapi alumni kita mungkin sekarang kalau kehitung dari 2013 ke 2020, kita hampir punya sekitar 987 alumni. Alhamdulillah Isbanban itu bikin semangat di masyarakat saya. Yang keduanya bikin menambah ilmu pengetahuan dari anak-anak saya juga, Bu. Itu yang saya terima kasih itu seperti itu, Bu. Karena apa? Yang keduanya itu Isbanban itu bukan mengajar anak-anak doang itu, Bu. Hubungan-hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat selalu kalau ada di sini itu, Bu. Senang bisa sekolah lagi. Paling kalau hari Jumat eskul paskibra, kalau hari Sabtu eskul pramuka. Kan jadi Polwan. Bilang terima kasih udah ngasih bayar siswa. Terima kasih buat Kakak Isbanban yang udah berikan beasiswa kepada warga. Oke, tapi mungkin bisa ceritakan nggak tantangan-tantangan pada saat dulu awal-awal ketika membangun tuh apa saja sih? Duit. Uang ya untuk pendaftaran. Sebenarnya kalau untuk semangat relawan kita senang banget karena walaupun 5-7 orang kita masih komit untuk ngerjain itu bareng, tapi pendanaannya cukup luar biasa sih. Kita dulu bahkan sampai ketuk satu pintu ke pintu lain. Terus yang kedua sih sebenarnya tantangan utamanya sih selain duit atau dana itu di desa binaan sih, tentang penerimaan desa binaan terhadap datangnya kita gitu. Jadi nggak semua desa binaan yang tadi aku ceritakan itu nerima kita, tapi ada juga yang nggak nerima bahkan mencurigai apa-apa yang kita kerjakan. Tapi sebenarnya niat kita selalu baik, kita pengen bantu adik-adik, bahkan kita yang terbantu sama adik-adik. Nah sekarang kan Taman Baca udah di mana-mana, udah ada 15 titik ya tadi dikatakan seperti itu, kurang lebih ada segitu. Tolak ukur keberhasilannya seperti apa, Mas? Luar biasa ini kalau ditanya tolak ukur ini, kita pendidikan itu kan tolak ukur yang paling susah paling lama lebih tepatnya, paling lama diukur karena ngelihat anak kita sekolahin dari kelas 1 SD dia sampai lulus kuliah aja itu rentang waktunya udah berapa tahun. Dan kita cuma ngambil tolak ukurnya cuma 3 sih. Selama 3 tahun kita ada di desa binaan, yang pertama apakah masyarakatnya sudah aware sama pendidikan, yang tadinya mereka nggak terlalu sadar sama pentingnya pendidikan, akhirnya masyarakatnya ngeliat kita bahwa kita semangat ngajarin adik-adik, masyarakat atau orang tuanya minimal mau ngedorong anaknya untuk sekolah atau belajar tambahan di Isbanban hari Minggu. Itu tolak ukur kita pertama. Yang kedua, dari anak-anaknya. Anak-anaknya ini kan kita pengen dorong literasinya mereka, sama juga mimpinya mereka supaya bisa lebih tinggi. Dulu anak-anak masih pada malu kalau ditanyain mimpinya mau jadi apa. Apa aja lah Kak, yang penting Kak aku mah nggak punya mimpi bahkan gitu. Macam-macam iya, karena saking nggak pedenya mereka sama mimpi. Tapi sekarang anak-anak udah banyak berani bermimpi. Kita ajakin mereka kunjungan langsung ke profesi-profesi di Banten dan di luar Banten.
sekarang mereka bisa berani bermimpi, itu juga tolak ukur kita. Yang ketiga, kita nggak akan pernah selamanya di desa binaan. Kita akan cuma 3 tahun di desa binaan itu. Setelah 3 tahun, Taman Baca ini harus bisa dikelola sama masyarakat di sana. Jadi keberhasilannya adalah Taman Baca bisa dikelola sama pemuda atau bahkan stakeholder masyarakat yang ada di desa binaan itu sendiri. Jadi bukan kita lagi ngajar, tapi ada orang-orang yang nanti ngajar di desa binaan itu. Mas Panji, aku pengen tahu deh taman bacanya tuh bentuknya kayak gimana sih kalau misalnya di desa-desa yang ada di Banten? Oke, ada di Instagram sih. Kita buka Instagram langsung aja kali ya. Boleh. Ketik Isbanban Foundation. Oh ini ya, Isbanban Foundation. Nah, ini macam-macam. Kalau ini kemarin lagi Gimana ada nih? acara di Tangerang. Ini kita ada pentas seni. Oh, ada kegiatan-kegiatannya Ada juga, pentas seni juga. Taman Oke. Baca tuh macam kayak gini nih. Mereka bikin karya seni, bikin Ini lucu banget. domba-dombaan. Apa nih domba-dombaan? Domba-dombaan. Jadi ada karya tangan itu handicraft buatan anak-anak. Oh. Dan di Taman Baca nggak cuma baca buku, tapi kayak mereka belajar juga karya seni juga. Oke. Selain itu ada Macam-macam. apa lagi? Kalau kita juga kemarin kasih pelatihan persiapan regenerasi buat relawan, itu Isbanban Leadership Academy. Jadi ada akademi kepemimpinan. gitu. Kita bawa ke Jakarta, terus mereka pelatihan di sana. Jadi 4 bulan intensif leadership training. Wow. Dari 4 mentor selama 4 bulan. Sebulan sekali gitu deh. Oke. Karena kita percaya bahwa Isbanban kan harus terus diregenerasi. Nanti akan ada yang gantiin aku juga, akan ada yang gantiin teman-teman yang lain. Iya. Dan mereka ini orang-orang yang paling dekat dengan kita, dan mereka yang paling paham sama Isbanban. Jadi leadernya, the next leader harus kita percaya fokusnya adalah sekarang bukan lagi saya jadi pemimpin, tapi saya harus bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Itu karena kita yang menghubungkan si pembicara dan penyelenggara acara, jadi kita ambil margin fee dari para speakers itu 10 ke 20% untuk yayasan. Kalau Care Store, kita menjual berupa merchandise itu seperti care cloth atau kaos Isbanban, terus ada tumbler dan juga topi, notes, dan lain-lain. Jadi programnya itu ke depan harapannya akan ada pemberdayaan dari ibu-ibu di desa binaan di Taman Baca Isbanban untuk membuat produk atau prakarya hasil tangan yang mana nanti produknya itu akan dijual oleh Care Store. Jadi pembagian keuntungannya untuk ibu-ibu dan juga untuk yayasan sendiri seperti itu. Mas Panji, kan kebetulan Isbanban ini bergabung juga ya di Rumah Millennials. Nah, itu apa sih yang kalian dapatkan dari Rumah Millennials dan kenapa kok ikut bergabung juga dengan Rumah Millennials? Banyak banget yang didapetin karena di Rumah Millennials itu isinya networking orang-orang keren, anak-anak muda yang punya gerakan sosial, yang punya startup sendiri, yang pernah masuk Forbes 30 Under 30 lah, jadi founder macam-macam pokoknya. Di Rumah Millennials itu kita bilangnya saudara lintas karya. Oke, dan kolaborasi juga ya, itu berarti yang paling penting ya. Jatuhnya iya, betul. Lalu bagaimana caranya Isbanban ini selama 7 tahun akhirnya bisa sustain juga secara finansial? Jatuh bangunnya nih seperti apa nih? Banyaknya jatuh, bangunnya baru sekali mungkin. Tapi menarik karena sustainability untuk finansial sendiri ini hal yang paling sangat PR buat kita. Zaman waktu 2013 pertama kali dibangun, itu kita masih pakai kardus, kotak kardus ke jalan raya, ke sekolah-sekolah untuk minta donasi. Cara itu udah kita tinggalkan, sudah lama. Cara-cara konvensional itu kita tinggalkan, kita beralih ke platform digital. Financial sustainability-nya nggak cuma dari situ, karena kita ngerasa bahwa kalau cuma berharap sama donatur publik atau crowdfunding, kita ngerasa bahwa ini nggak akan sustain nih. Makanya kita coba buka keran baru, yaitu kita bikin bisnis unit. Ya udah kita bikin bisnis unit, kita mulalah ini dari tahun 2015.
2015 itu kita jualannya masih jualan kaos, kita sebut nama brandnya Care Cloth gitu. Oh, Jadi gitu merchandising, ya. kaos, topi, macem-macem gitu. Jadi itu yang kita jual. Nah, yang kedua 2015 juga kita kepikiran, ini pengalaman aku sih, akhirnya dulu waktu pertama kali ngebangun Isbanban sampai akhirnya bisa cukup sustain, diundang di beberapa kampus se Indonesia tuh, muter lah kampus dari mulai Jawa, Sumatera sampai ke Bali. Tapi di setiap ngisi acara aku selalu tanya sama penyelenggara acara, sebenarnya kesulitan kalian tuh untuk ngundang pembicara tuh apa sih? Yang pertama budgetnya, kadang suka nggak pas. Yang kedua tanggalnya, kadang pembicara juga susah banget tanggalnya di lock. Yang ketiga adalah akses untuk bisa dapetin kontak pembicara. Dan akhirnya kita kepikiran, kenapa kita aja nggak bikin bisnis unit khusus untuk jadi platform digital pembicara di Indonesia. Akhirnya banyak satu lain hal, sini sudah berdiri namanya Care Institute Indonesia. Jadi kita jadi platform speakers di Indonesia yang isinya orang-orang speakers ekspor yang bisa ngisi di berbagai acara kampus, pemerintahan, organisasi atau apapun yang mau ngisi acara talk show, seminar, workshop, macam-macam. Jadi kalau mereka butuh pembicara, lewatnya di Care Institute. Kepikiran nggak sih mungkin rencana jangka pendek dan juga jangka panjang ke depan seperti apa dari Isbanban? Oke, udah sih kita dari dulu mimpi kita itu sebenarnya kita pengen menjangkau daerah-daerah yang belum kejangkau di Banten dulu. Jadi harapannya Banten ini kan masih banyak daerah-daerah suburban atau bahkan daerah rural yang aksesnya masih belum kita bisa jamah ke sana gitu. Harapannya kita bisa ada di sana, tapi harapan besarnya bahwa Isbanban ini semangatnya nggak cuma di Banten. Namanya boleh Isbanban, tapi jiwa, semangat dan juga gerakannya bisa ada di seluruh daerah Indonesia, khususnya daerah-daerah pelosok di Nusantara. Jadi kita pengen Isbanban jadi semangatnya anak muda Indonesia buat bangun pendidikan di pelosok daerah. Karena sebenarnya gini, kalau ngomongin tentang pendidikan ini sebenarnya tugas dan PR semua kalangan. Semua harus saling bahu-membahu. Kita nggak pernah bisa lah, kita nggak mungkin dan kita nggak harus lagi namanya marah-marah ke pemerintah, bilang kalau pemerintah Banten belum terlalu baik untuk mengelola pendidikan. Bukan itu caranya lagi. Kita sekarang udah harus bahu-membahu. Anak muda bisa apa? Bisa bikin komunitas, bisa bikin program sosial, bikin bantuan beasiswa, kerjain gitu. Isbanban memilih di jalur itu. Kita nggak mau namanya jadi yang banyak bicara tapi nggak ada aksi. Jadi kita pengen semua harus saling bahu. Dan kita selalu bilang pemerintah itu jadi orang tua kita. Mohon bimbing kita, mohon arahkan kita. Kalau ada yang kurang dalam hal sesuatu, mohon diarahkan. Masih banyaknya anak dengan akses pendidikan yang belum layak. Akhirnya membuat Istana Belajar Anak Banten Foundation masuk ke pelosok desa dan mulai dengan taman bacaan. Dalam 7 tahun ini, mereka terus berkembang dan harapannya ke depan bisa tumbuh komunitas swadaya hasil binaan Isbanban Foundation yang mendukung kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.